Selamat bergabung dalam training online. Sukses karirku. Kami akan bersama kamu dalam persiapan mencari kerja, agar semua potensimu keluar sepanjang hari. Mari kita mulai. Bagian 16. Negosiasikan penawaran gaji kamu. Pada tahapan ini, setelah kamu lolos dalam mengikuti proses interview dan tes lainnya, maka negosiasi gaji akan menjadi hal yang penting juga. Ingat, jika tidak deal dengan perusahaan, maka kandidat lain yang akan masuk menggantikan kesempatan kamu. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat kamu masuk tahapan ini. 1. Berterima kasih telah mendapatkan penawaran gaji. 2. Buat komunikasi yang lebih intens, dan bertanyalah untuk mendapat penjelasan detail mengenai penawaran gaji. 3. Cari informasi mengenai gaji kepada orang yang bekerja di bidang atau industri yang sama. Entah senior, atau orang yang kamu kenal yang bekerja di perusahaan itu, atau industri yang sama. 4. Ketahui berapa besar gaji rata-rata di daerah penempatan kamu, apakah gajinya sesuai UMR, atau biasanya penempatan lokasi kerja akan menentukan berapa gaji yang didapatkan. 5. Buat daftar pengeluaran, kira-kira jika kamu akan bekerja di lokasi tersebut. Dari kosan, transport, terus biaya makan setiap hari, dan lainnya. 6. Bertanya apakah ini masih bisa nego atau penawaran fixed. Untuk fresh graduate, biasanya agak susah untuk nego karena perusahaan punya standar tertentu yang berlaku. 7. Mintalah penjelasan detail mengenai komponen gaji yang ditawarkan. Bertanyalah apabila tidak jelas. Misalnya, apakah gaji yang ditawarkan all-in, satu bulatan, tanpa komponen, misalnya biaya transport, makan, dan lainnya. 8. Penawaran juga bisa dalam bentuk komponen yang terpisah, seperti gaji pokok, terus ada biaya transport, makan, dan lainnya. Apakah ada pembayaran overtime atau lembur? 9. Apakah penawaran itu net atau masih gross atau sebelum pajak? 10. Kamu bandingkan daftar rencana pengeluaran kamu dengan gaji yang ditawarkan tempat kerja kamu. 11. Terus evaluasi, kira-kira apakah akan sesuai dengan pengeluaran bulanan kamu, atau malah kurang. 12. Bertanyalah, apa bisa naik penawaran gajinya? Dengan memberikan alasan yang logis kepada HRD. Misalnya karena saya dari luar kota, saya perlu biaya kosan di lokasi kerja tersebut. 13. Nah, jika sudah berusaha untuk nego naik gaji namun hasilnya tidak bisa, kamu harus bisa memutuskan apakah akan mengambil atau menolak penawaran gaji yang diberikan. 14. Berikan statement penerimaan atau penolakan secara tertulis atas penawaran gaji dengan email secara formal. Berapa nilai gajiku? Ketika memasuki tahap penawaran gaji, jangan sampai kamu menawar gaji terlalu tinggi, overvalue, atau terlalu rendah, undervalue. Sebagai gambaran tawar-menawar gaji, akan berbeda kondisinya antara 1. Fresh graduate. Kondisi untuk fresh graduate atau yang baru lulus tanpa pengalaman, biasanya akan mengikuti standar yang diterapkan oleh perusahaan. Karena hal ini, kamu memiliki kondisi daya tawar-menawar yang lemah. Di mana kondisi ini biasanya akan mirip dengan kondisi experience job seeker atau pencari kerja yang berpengalaman tapi saat ini tidak bekerja. 2. Experience job seeker, pencari kerja yang berpengalaman, yaitu mereka yang ingin bekerja kembali tapi saat ini sedang menganggur. Experience job seeker memiliki kondisi daya tawar yang lemah, karena saat ini tidak memiliki pekerjaan,
namun bisa bernego dengan pengalaman dan kompetensi yang dimilikinya. 3. Working job seekers atau pekerja yang ingin pindah kerja. Kondisi daya tawar gaji job seeker ini cukup kuat, karena saat ini dia memiliki pendapatan dari kompetensi dan pekerjaan dia sekarang. Jadi perusahaan akan coba mengkaji apakah rank gaji orang ini bisa, atau masih dalam level layak untuk dinaikkan atau tidak. Di mana kompetensi dan tanggung jawab yang akan diemban akan jadi bahan pertimbangan. Working job seeker ini biasanya akan mau pindah kerja ketika mendapat penawaran yang lebih baik dari perusahaan dia sekarang. Entah dari gaji, benefit lainnya, dan tanggung jawab atau promosi. Waktu jeda proses rekrutmen. Apa yang harus dikerjakan? Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan selama waktu menunggu dalam suatu proses rekrutmen. 1. Stay in touch, tetap jaga hubungan baik dengan recruiter, secara personal dan profesional, tapi jangan terlalu berlebihan atau bikin riwah sehingga berkesan mengganggu. 2. Pastikan kamu dalam keadaan mudah dihubungi dengan nomor telepon yang aktif. Juga selalu cek email. 3. Dalam jangka 2 minggu tidak ada kontak. Biasanya dianggap tidak lulus dalam proses normal saat tidak ada pandemi. Alasan kamu tidak lolos biasanya tidak dijelaskan oleh pihak perusahaan, dan itu jadi rahasia perusahaan. Jadi kamu jangan pernah tanya alasannya kenapa, oke? Tetap jaga profesionalitas, percaya diri, dan tetap semangat mencapai goal. 4. Bila sudah tidak diproses suatu posisi atau perusahaan, kamu terus mencoba posisi lain yang belum terproses, sesuai daftar target lamaran kamu. Jadi kamu masih harus mengirim lamaran kerja ke perusahaan, selama belum diterima kerja, dalam rentang waktu yang kamu tetapkan sendiri. Terima kasih telah menonton sesi video ini hingga habis. Sampai bertemu di bagian selanjutnya. Keluarkan potensi Anda sepanjang hari, tetap semangat.